sangat rawan terhadap ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi ini. Alhamdulillah kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi masih tetap tinggi dibandingkan seluruh dunia. Kita berada di 5%. Di antara negara G20, kita salah satu yang tertinggi dalam kondisi sekarang. Ya. Kita mampu menjaga inflasi di sekitar 2%. Salah satu terendah di G20. Ini juga berkat hasil kerja keras kita semua. Kita punya teknik-teknik memantau dan mengendalikan inflasi, saya kira yang kurang diajarkan di fakultas-fakultas ekonomi dunia. Dan ini saya harus katakan salah satu teknik mengendalikan inflasi yang dirintis oleh pendahulu saya, Presiden Joko Widodo. Harus kita akui, mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota, sehingga beliau dengan teliti bisa menemukan bagaimana memantau dan mengendalikan inflasi. Ini jangan dianggap remeh. Banyak negara yang hebat pertumbuhannya, inflasinya sangat luar biasa. Industrinya bagus, inflasinya sangat tinggi. Argentina saya kira yang begitu optimis 1-2 tahun yang lalu, kondisinya saat sekarang juga tidak bagus. Dan banyak negara yang inflasi masih sulit untuk dikendalikan. Defisit APBN kita jaga di bawah batas 3% dari PDB. Juga salah satu terendah di antara G20. Mungkin terendah di dunia. Indeks harga saham gabungan telah tembus 8.000. Tertinggi sepanjang sejarah Republik kita. Ini juga di luar dugaan. Ini juga saya kira akibat kerja keras para menteri-menteri di bidang ekonomi. Ya. Selalu kita ditakut-takuti bahwa indeks harga saham gabungan itu mencerminkan kepercayaan investor, kepercayaan pasar kepada kita. Ternyata kita telah mencapai tingkat yang tertinggi. Walaupun saya selalu ingatkan, kita jangan terlalu takut dengan harga-harga saham. Yang penting fundamental ekonomi kita harus kuat. Dan fundamental ekonomi setiap bangsa yang paling azasi adalah pangan dan energi dan air. Asal kita sadar ini, kita fokus ini, kita yakinkan kebijakan-kebijakan kita, menjamin kita mampu memproduksi dan distribusi pangan dengan baik, dengan efisien. Energi juga demikian, mampu mengelola air, kita kuat. Mata uang, harga saham bisa fluktuasi. Tapi yang paling pokok adalah kita harus jamin produksi pangan, distribusi pangan, dan energi, serta pengelolaan air
yang baik. Yang ketiga ini kadang-kadang kita, karena kita diberi karunia Tuhan air yang berlimpah-limpah di sebagian besar Republik kita, tapi ada sebagian yang mengalami kesulitan, tapi kita masih kurang pandai dalam mengelola. Kadang-kadang air ini malah menjadi bencana, banjir dan sebagainya. Tapi kita bersyukur di banyak bagian dari dunia ketersediaan air sangat sulit. Tidak mungkin pangan kita aman kalau tidak ada air yang cukup. Jadi ini saya kira catatan pekerjaan rumah kita ke depan. Kita harus dalami masalah air ini. Ya, saya juga minta Menteri Dikti dan Sains coba dipelajari prodi-prodi di universitas-universitas kita, apakah cukup ya mempelajari masalah air ini. Bagaimana mencari air, bagaimana mengelola distribusi air, bagaimana mencegah banjir. Air harus jadi sumber produktivitas, jangan menjadi sumber bencana.